Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, sehat semua hari ini. Ada sukacita untuk kita siang hari ini, saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu. Amin. Dan semua teman-teman yang melayani Tuhan hari ini, kita diberkati Tuhan dan selalu diberi kesehatan. Dan siang hari ini, Bapak Gembala, salam Bapak Gembala. Mari teman-teman semuanya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita yang biasa kita jalankan selama 1 jam. Mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang baik untuk kami Tuhan. Dimanapun hidup kami Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau Allah yang setia untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau beri hari yang sangat cerah pada siang hari ini. Sehingga Engkau telah tibakan kami di tempat ini Tuhan, di Ratu Plaza ini. Untuk kami ibadah di gereja kami Mount Hermon Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Dan kami akan melanjutkan dengan pendalaman Alkitab kami. Engkau pimpin terus Tuhan. Dan biarlah selalu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran kami. Fokuskan kami untuk tetap menyembah Engkau. Memanggil, menyebut Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Dan Engkau jamah setiap teman kami yang masih ada di luar sana, yang belum tiba di tempat ini. Engkau pimpin mereka Tuhan. Engkau mau tibakan mereka di tempat ini tanpa ada kurang apapun Tuhan. Tuhan, Engkau mau mengisi setiap kursi-kursi yang ada di dalam gedung gereja ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan hati kami, pergumulan kami, harapan kami ada padamu Tuhan. Engkau memberkati gereja ini Tuhan. Engkau datangkan mereka untuk sama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah kami bertumbuh di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah Engkau bertata di dalam ibadah kami siang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan hati kita dan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Selalu bersyukur. Terus selalu bersyukur kita memuji Tuhan. Kasih yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari Bapak Ibu kita naikkan lagi pujian ini dari awal. Sama-sama kita angkat pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menolong, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Amin. Yesus, Kau lihat kami Tuhan siang hari ini.
Kami anak-anak-Mu yang terus setia pada biar Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah kami terus bersyukur Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, terus bersyukur, terus kita memuji menyembah Dia, Tuhan yang setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu, saya undang sama-sama kita berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Benar Tuhan, kami mau terus bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang terus biar kami setia mengucap syukur kepada-Mu. Setiap nafas kami, setiap kehidupan kami yang datang dari-Mu Tuhan, kami untuk memuji menyembah Engkau, kami terus bersyukur. Yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu, saya tolong diizinkan untuk para ibu yang wanita dulu kita nyanyikan lagu ini, baru kita susul dengan untuk yang pria. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Dengan apa ku membalas kasih. Mari sama-sama terus kita mengangkat pujian ini. Dengan apa ku membalas cintamu, ya Tuhan. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Mari yang ibu terus naikkan pujian ini. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari dilanjutkan untuk para bapak pria. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu bersopan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Sama-sama ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin Tuhan. Biarlah kami terus bersyukur di hari ini untuk nafas yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku
pimpin setiap langkah kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau izinkan semua terjadi dan Engkau pula izinkan untuk semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Ya Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, anugerah-Mu selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bisa saya undang untuk duduk kembali. Tetap sukacita untuk Tuhan siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Bisa smile untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan dan terus bernyanyi untuk Tuhan. Seperti apapun hati kita, pergumulan kita siang hari ini, tetap kita mengucap syukur dan menyanyi, memuji serta menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini lebih lagi. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Hidup dalam persatuan, haleluya. Bapak Ibu boleh sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu rapani kepala Harun yang kejanggut dan juga turun seperti embun yang dari
yang kejanggutan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, amin, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bakurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu semua. Tetap semangat ya untuk Tuhan siang hari ini. Baik, satu pujian lagi kita angkat karena kita sudah masuk di bulan Natal, di bulan Desember. Kita naikkan pujian ini lebih lagi untuk Tuhan di siang hari ini. Bapak Ibu boleh berdiri supaya kita bisa bergoyang memuji Tuhan. Dia lahir ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, yang ada di atas segala raja. Lebih semangat lagi, Tuhan Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, penebus juru selamat dunia. Bapak Ibu kita naikkan pujian ini dari awal ya, lebih semangat lagi. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, yang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia lahir untuk kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, saya boleh persilakan untuk duduk lagi. Siang hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita naikkan pujian ini.
Sebab Engkau alasan kami Tuhan. Engkau alasan hingga hari ini kami masih bisa hidup. Kami masih bisa merasakan. Kau mau terus sama-sama kita naikkan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapak Ibu, saya undang sama-sama berdiri. Kita ingin menyambut firman Tuhan. Alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan sekali lagi. Engkau alasan selama ku hidup. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Sebagaimana kami ada pada siang hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kerja keras dan kebaikan kami, tapi kami sadar semuanya ini karena kebaikan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini. Mungkin ada beberapa dari kami datang siang hari ini dengan pergumulan-pergumulan hidup kami, tapi kami mau jadi anak-anak Tuhan yang gak hanya mengucap syukur saat keadaan baik-baik saja, saat kami ada di gunung kemenangan, tapi sekalipun kami ada di lembah kekelaman, kami tetap mau berkata Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah yang disampaikan boleh bukan hanya menjadi sebuah informasi masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi menjadi sebuah kebenaran yang boleh mengubahkan kami. Dalam 30 menit ini kami boleh
dikoreksi, ditegur, boleh diberkati oleh makanan rohani, dan kami boleh pulang keluar dari ruangan ini tidak sama seperti kami datang. Kami boleh semakin serupa, segambar dengan Kristus. Kami boleh Engkau pakai lebih lagi, bukan hanya untuk menampung dan menerima berkat, tapi terlebih penting untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur yang siap ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Terima kasih untuk yang sudah, boleh tepuk tangan untuk yang kakak-kakak yang sudah melayani pada siang hari ini. Ya, di tengah kesibukan, mungkin lagi ada yang ngantor jam 12, break malah ibadah gitu kan. Kita harus mengapresiasi teman-teman yang sudah pelayanan pada siang hari ini. Oke, ini pertama kali saya dari tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada gembala setempat. Saya boleh diizinkan untuk menjadi berkat di tempat ini. Boleh menyampaikan. Sebelum saya masuk dalam sharing firman Tuhan, saya mau memberikan kesaksian singkat. Tapi karena waktunya tadi saya dikasih tahu hanya 30 menit. Sebenarnya saya kalau kesaksian plus khotbah biasa kira-kira bisa 1 jam. Jadi saya persingkat aja ya kesaksiannya. Saya singkat-singkat aja kesaksiannya. Supaya nanti ada waktu juga untuk masuk dalam sharing firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya adalah Immanuel Natalio Santosa. Saya melayani Tuhan secara full time sebagai hamba Tuhan, sebagai youth pastor. Saya melayani Tuhan secara full time dari tahun 2022. Sampai di tahun 2024, jadi saya dalam tanda kutip pendeta baru ya. Saya melayani Tuhan secara full time dari tahun 2022, saya baru lulus kuliah teologi di tahun 2022. Jadi saya melayani Tuhan secara full time dari tahun 2020, baru dari tahun 2022 sampai sekarang 2024. Sebelum 2022 saya juga adalah seorang full timer, tapi bukan di gereja. Full timernya saya adalah seorang full timer di bidang narkoba. Jadi saya adalah mantan pengedar dan juga pemakai narkoba. Saya pakai narkoba, saya mengedar, saya menjual narkoba. Cukup lama, selama 5 tahun saya pakai dan jual narkoba dari tahun 2014 sampai tahun 2018. 5 tahun saya berkarir di industri narkoba. Jadi saya cukup tahu seluk-beluk narkoba di Jabodetabek begitu ya. Kenapa saya bisa kecemplung dalam lubang narkoba di tahun 2014? Kita mundur sedikit, saya boleh kesaksian singkat sebelum saya masuk sharing firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu pada siang hari ini melihat saya seperti layaknya orang normal, pada umumnya saya punya 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, 1 hidung, 1 mulut, 2 kuping. Tapi 16 tahun yang lalu saya didiagnosa mengalami gangguan jiwa. Jadi saya adalah ODGJ gitu ya, saya orang dengan gangguan jiwa. Sekarang ini saya umur 38. Jadi saya mengalami mulai gejala-gejala awalnya pada waktu itu, waktu saya masih berumur kira-kira 20, 21, 22. Kira-kira berarti kayak sekitar 16, 17 tahun yang lalu. Nah, saya tahu 16, 17 tahun yang lalu bahwa saya berbeda dengan anak-anak muda pada umumnya pada waktu itu. Saya tidak bisa berfungsi seperti layaknya anak-anak muda umur 20-an pada waktu itu. Saya tahu saya sakit, saya aneh, saya berbeda. Tapi 16, 17 tahun yang lalu yang namanya mental health atau mental illness itu belum banyak dibahas. Betul ya. Jadi seminar-seminar tentang kesehatan mental itu belum banyak dibahas. Kalau sekarang kan udah banyak sekali ya seminar tentang kesehatan mental, gangguan mental, gangguan jiwa dan segala macam, tentang autisme, tentang skitso dan segala macam. Kalau di 17 tahun yang lalu belum banyak dibahas. Jadi saya tahu saya sakit, saya berbeda. Saya tidak bisa berfungsi lagi anak-anak umur 20-an pada waktu itu. Tapi saya tidak tahu mesti ngomong ke siapa, mesti berobat ke siapa. Karena saya merasa malu, karena 17 tahun yang lalu kalau misalnya orang pergi ke psikolog itu dicap orang gila gitu ya. Kalau sekarang kan anak-anak Gen Z apalagi ya. Sebentar lagi anak-anak Gen Beta kan ya, sebentar lagi ya. 2025. Kayak kalau Gen Z kayaknya udah sangat-sangat normal sekali untuk sekarang ke psikiater, ke psikolog gitu kan. Waktu saya ABG zaman dulu ke psikolog tuh sangat aib keluarga gitu. Jadi saya nggak berani ke psikolog. Nah, salah satu gejala yang saya alami, sebenarnya gejalanya banyak, tapi salah satu gejala ekstrim yang saya alami pada waktu itu adalah 17 tahun yang lalu saya mulai suka menyakiti diri sendiri. Jadi semakin banyak darah keluar dari tubuh saya, ada sebuah kepuasan dan kekosongan yang terisi pada waktu itu. Jadi setiap hari saya harus menyayat-nyayat betis, dagu, tangan, lengan dan segala macam. Jadi semakin banyak darah, saya melihat darah mengalir dari tubuh saya, itu ada kepuasan dan ada sebuah kekosongan yang ngelihat darah itu terisi gitu. Darah saya sendiri maksudnya ya, bukan darah orang lain. Jadi setiap hari 17 tahun yang lalu saya setiap hari melakukan self harm gitu, dengan pisau, dengan gunting, dengan garpu dan segala macam. Itu salah satu gejala yang ekstrim pada waktu itu yang saya alami di 17 tahun yang lalu. Nah, salah 2 gejala yang cukup ekstrim juga pada waktu itu adalah 17 tahun yang lalu saya mulai suka mendengar suara-suara dari benda mati. Jadi saya suka mendengar suara dari tembok, dari pisau, dari gunting, dari garpu, dari meja, dari kursi, dari apapun itu benda mati, dari botol dan segala macam.
Jadi, buat saya sebagai penyintas gangguan jiwa, saya mendengar suara dari benda mati itu suaranya audible. Audible itu seperti Bapak Ibu sekarang mendengar suara saya, ini suara audible, Bapak bisa mendengar jelas di telinga. Nah, buat saya sebagai penyintas gangguan jiwa, yang suara yang saya dengar dari benda mati tersebut juga suaranya audible, jadi jelas persis ada di kuping saya gitu. Jadi saya bisa berinteraksi ngobrol dengan benda mati, dan biasanya suara-suara tersebut menyuruh saya untuk melakukan self harm. Jadi misalnya penyakit saya kambuh dan tiba-tiba saya mendengar suara dari tembok. Tembok itu menyuruh saya menjedotkan kepala saya ke tembok. Nah, jadi saya bisa tiba-tiba kayak hilang dalam tanda kutip sekitar 30-45 menit. Saya jedotin kepala ke tembok, nanti orang tua masuk kamar baru disadarkan kembali gitu. Jadi itu salah dua gejalanya yang saya alami pada waktu itu. Nah, kami sekeluarga nggak berani untuk ke psikolog karena takut disangka aib. Jadi kita hanya ya seperti layaknya orang yang Kristen banget atau mabuk rohani ya lebih tepatnya, kita hanya mendoakan saja, ya kan? Kita nggak bawa berobat, tapi kita hanya berdoa saja gitu kan. Tapi ternyata berdoa saja nggak sembuh juga penyakitnya, sampai pada waktu itu saya kira-kira umur 26, jadi kira-kira 12 tahun yang lalu, waktu itu saya masih membawa mobil sendiri pada waktu itu. Jadi saya lagi nyetir mobil pada waktu itu di daerah Sudirman Park. Kalau Bapak Ibu tahu Sudirman Park, kalau yang lurus ke arah Karet Bifak, kalau naik ke atas tuh flyover Tanah Abang. Malam hari itu tiba-tiba penyakit saya kambuh. Dan malam hari itu di umur ke-26, jadi penyakitnya sudah 4 tahun berselang ya. 4 tahun berselang. Di umur 26 pertama kalinya kejadian dalam sepanjang saya hidup sebagai penyintas gangguan jiwa. Suaranya menyuruh saya untuk menyakiti orang lain. Biasanya suaranya menyuruh saya untuk menyakiti diri sendiri. Tapi di malam hari itu tiba-tiba penyakit saya ke-trigger dan saya mendengar suara dari mobil saya sendiri yang menyuruh saya untuk menabrakkan mobil saya sendiri ke motor yang ada di depan saya gitu. Jadi malam hari itu saya ngebut sekencang-kencangnya dan saya tabrakan mobil saya yang ke motor di depan. Lalu hal berikutnya yang saya tahu setelah saya sadar dalam tanda kutip adalah pada waktu itu saya melihat ada satu motor yang sudah ringsek di bawah mobil saya, dan ada satu bapak dan satu ibu yang sudah nyangkut dan berdarah-darah juga di bawah mobil saya pada waktu itu. Puji Tuhan tidak meninggal. Tapi saya harus bawa berobat dan segala macam, harus saya urus segalanya lah, ke polisi dan segala macam. Akhirnya singkat cerita, di umur 26, saya nggak perlu cerita yang detail, nanti waktunya nggak cukup, ini sudah lewat berapa, 5 menit ya, kurang 25 menit lagi. Oke, ini kesaksiannya masih panjang soalnya. Hidup saya sudah melewati banyak hal kira-kira bisa dibilang seperti itu ya. Jadi di umur 26, akhirnya pertama kali saya pergi ke psikolog. Dan akhirnya ternyata di umur 26 saya didiagnosa bukan hanya mengalami 1 gangguan jiwa, tapi saya didiagnosa komplikasi 4 gangguan jiwa. Jadi yang pertama gangguan jiwa yang saya alami pada waktu itu namanya bipolar disorder. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar bipolar disorder. Yang kedua saya juga adalah seorang penyintas namanya skizofrenia. Saya adalah seorang penyintas skizofrenia. Yang ketiga saya adalah seorang penyintas namanya OCD atau obsessive compulsive disorder. Yang keempat saya penyintas namanya BPD atau borderline personality disorder. Saya nggak usah jelasin satu persatu gejalanya apa aja. Ini nanti jadi seminar psikologi kalau saya jelasin satu-satu. Kita nggak jadi ibadah. Bapak Ibu bisa cari sendiri. Skizofrenia itu orang-orang yang suka berhalusinasi. OCD, BPD itu orang-orang dengan kecenderungan self harm, menyakiti dia sendiri, bunuh diri dan segala macam. Kalau bipolar itu biasa gangguan gangguan mood. Lebih kira-kira kasarnya mood, tapi sebenarnya bukan mood sih. Itu karena ekstrim ya. Bukan bipolar itu bukan seperti mood swing ya. Orang-orang berpikir kalau bipolar itu mood swing, sebenarnya bukan. Tapi kira-kira seperti itulah. Akhirnya di umur 26 saya ke psikolog dan didiagnosa 4 gangguan jiwa tersebut. Akhirnya saya dirujuk sama psikolog saya ke rumah sakit di Cikini karena psikolog saya bilang penyakitnya terlalu complicated hanya untuk di handle dengan cara terapi. Jadi saya dirujuk ke psikiater di Cikini, di rumah sakit Cikini. Bapak Ibu tahu psikiater dan psikolog bedanya apa ya? Kalau psikolog lebih ke terapi, kalau psikiater itu dengan memakai obat-obatan. Jadi sejak umur 26 saya harus minum obat-obatan beberapa jenis gunanya untuk mengurangi frekuensi ke-triggernya penyakit kejiwaan saya. Tapi sekalipun ke-trigger itu akan mengurangi intensitas parahnya penyakit tersebut, bisa mengontrol tubuh saya. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Dan sampai hari ini saya belum sembuh. Jadi sampai hari ini saya masih minum obat. Sebelum saya tadi kesini, tadi pagi saya sarapan, saya masih minum obat. Jadi sampai hari ini saya masih berjuang dengan bipolar, dengan skizofrenia. Jadi hati-hati nanti kalau pulang dari sini nyetirnya depan saya.
Kita nggak pernah tahu. Tapi ini true story, sampai hari ini saya masih minum obat dari psikiater. Dan kalau ke psikolog saya sudah enggak, tapi kalau ke psikiater saya masih harus minum obat setiap hari, sampai tadi pagi juga masih minum obat. Lalu saya hidup dengan obat-obatan dari psikiater untuk beberapa tahun. Lalu akhirnya karena saya merasa kecewa dan marah sama Tuhan, saya pikir ikut Tuhan itu harusnya baik-baik saja. Ikut Tuhan harusnya enak-enak saja, tapi ternyata saya dibohongi dulu waktu sekolah minggu ya. Ternyata ikut Tuhan bukan baik-baik saja, ternyata ikut Tuhan akan banyak proses. Bukan karena kita diproses bukan karena Tuhan jahat, kita diproses supaya kita progres. Justru kita diproses karena Tuhan sayang sama kita. Kalau nggak ada proses, kita nggak akan progres dalam hidup ini, betul? Jadi saya ternyata baru belajar di umur 26, ternyata ikut Tuhan banyak proses yang harus kita alami pada waktu itu. Tapi saya belum dewasa rohani pada waktu itu, saya marah dan kecewa sama Tuhan, akhirnya saya menyemplungkan diri ke narkoba. Di tahun 2014 saya nyoba narkoba dari yang ringan-ringan, dari yang Riklona, Happy Five, ganja, saya pakai ekstasi atau inek, lalu saya pakai MDMA, LSD dan segala macam narkoba kelas yang ringan. Lalu saya berpindah ke narkoba yang lebih berat, saya pakai yang namanya sabu, saya pakai yang namanya putau, saya pakai yang namanya kokain. Akhirnya saya kecanduan sabu, kokain dan putau selama 5 tahun. Dari tahun 2014 sampai tahun 2018 saya pakai sabu, kokain dan putau. Selain itu saya juga mengedarkan obat-obatan tersebut karena kita semua tahu bahwa narkoba itu mahal harganya. Jadi selain saya harus minjem sana sini, mencuri uang sana sini, saya juga harus mengedarkan narkoba karena narkoba itu mahal. Dan di tahun 2018 itulah titik balik dari kehidupan saya. Pada waktu itu saya nggak perlu ceritain detail, tapi yang pasti kejadiannya pada waktu itu 2018. Pada waktu itu saya di tahun 2018, dari tahun 2014 sampai 2018 saya tidak tinggal sama orang tua, saya tinggal bersama 7 orang teman saya, semuanya itu pemakai dan sebagian besar juga pengedar narkoba. Kita tinggalnya nomaden karena kalau pengguna narkoba itu tinggalnya harus nomaden supaya nggak gampang ke-track polisi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi pada waktu itu 7 orang, waktu itu di tahun 2018 kita sisa berempat karena yang satu sudah meninggal karena overdosis pada waktu itu. Yang 2 teman saya pada waktu itu sudah masuk penjara, sudah ketangkap polisi. Saya juga hampir pernah ketangkap polisi di Cipete pada waktu itu. Tapi puji Tuhan saya larinya cepat. Jadi saya tidak kena, jadi teman saya yang 2 yang kena. Jadi waktu di 2018 sisa lagi kita berempat pada waktu itu. Kejadiannya titik balik kehidupan saya di tahun 2018 pada waktu itu adalah saya habis pakai narkoba. Pada waktu itu akhirnya saya tinggalnya di apartemen. Pada waktu itu saya lagi ada di apartemen yang nyambung dengan sebuah mall di daerah Pluit, namanya Baywalk Green Bay Pluit ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Green Bay Pluit dan Baywalk Mall. Saya waktu itu lagi buka kamar di situ gitu ya. Karena saya waktu itu nomaden. Saya lagi ada di Green Bay Pluit. Malam tersebut saya ingat saya habis pakai narkoba, saya habis north cocaine dan saya habis bakar sabu. Lalu saya ingin jalan ke mall gitu. Saya ingin jalan ke mall, tiba-tiba di mall tersebut, di mall Baywalk Pluit, saya dipertemukan dengan satu orang ibu pada waktu itu. Ibu ini, saya lagi jalan santai aja biasa, tiba-tiba ibu ini menghadang saya, terus dia lihat mata saya, lalu dia bilang, boleh kita ngobrol sebentar? Saya pikir ini ibu-ibu mau nawarin asuransi atau apalah, nggak tahu ya gitu. Ya karena kan biasa kalau orang tiba-tiba nyegat, kalau nggak kredit card, asuransi ya kan. Kalau nggak les bahasa Inggris ya kan. Jadi saya nggak tahu nih, ibu itu bilang biasa kita ngobrol sebentar, oke, saya melipir sebentar dengan ibu tersebut. Lalu pada waktu itu ibu itu bilang begini, saya melihat muka kamu di mimpi saya. Tuhan memperlihatkan wajahmu di mimpi saya beberapa waktu yang lalu. Dan pertemuan kita malam hari ini bukan sebuah kebetulan, kata ibu tersebut. Ibu tersebut bilang, Tuhan yang menyuruh saya untuk ketemu kamu persis saat ini, di tempat ini, malam hari ini. Karena Tuhan mau menyampaikan pesan lewat saya untuk kamu, katanya. Lalu saya mulai memperhatikan apa yang ibu itu ngomongin pada waktu itu. Lalu ibu itu bilang, Tuhan yang kasih tahu ke saya bahwa kamu pengguna narkoba. Betul? Lalu saya sedikit kaget karena kok ini bisa tahu gitu. Saya bilang iya. Terus lalu dia bilang, Tuhan yang juga beritahu saya bahwa selama berapa tahun belakangan ini kamu kecewa sama Tuhan karena kamu mengalami gangguan jiwa. Lalu saya bilang iya. Lalu dia bilang, Tuhan mau menyampaikan pesan kepada kamu lewat saya malam hari ini. Pesannya adalah tahun ini Tuhan mau membereskan fase kehidupan kamu yang ini. Lalu Tuhan mau pakai kamu untuk melayani anak-anak muda yang juga kecanduan narkoba sama seperti kamu. Dan melayani anak muda yang mengalami gangguan jiwa sama seperti kamu. Singkat cerita kita berpisah.
Kita tukeran kontak pada waktu itu. Kita sudah berpisah pada waktu itu. Singkat cerita, sebenarnya cerita masih panjang. Ini udah habis berapa? 15 menit, sisa 15 menit. Saya takut gak nyampe, gak bisa sharing firman Tuhan. Yang pasti kita berpisah pada waktu itu. Lalu singkat cerita, di tahun 2018 persis apa yang dinubuatkan ibu tersebut terjadi. Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Di tahun 2018 saya total bersih dari narkoba pada waktu itu 2018. Dan akhirnya 2018 saya memutuskan untuk, saya merasa bahwa saya berhutang nyawa, berhutang hidup sama Tuhan. Saya lalu berkomitmen untuk mau melayani Tuhan secara full time. Dan akhirnya saya memulai sekolah teologi saya, sekolah kependetaan saya di tahun 2018. Saya kuliah teologi pada waktu itu di Harvest, di Lipo Karawaci kalau Bapak Ibu tahu. Harusnya sekolah teologi saya selesai 2 tahun untuk MTH waktu itu, kuliahnya Master of Theology pada waktu itu S2-nya ya. Jadi harusnya 2018 sampai 2020, tapi ternyata 2019 saya harus sakit. Saya harus sakit di tahun 2019, waktu saya bersih dari narkoba setahun 2018 sampai 2019 bentukan saya sudah lebih segar, sudah tidak kelihatan mata panda eyes-nya udah nggak kelihatan, udah segar. Tapi dari tahun 2000 di bulan Oktober 2019 sampai bulan Desember 2019 bentukan perawakan saya berubah menjadi seperti ini. Ini adalah bentukan saya pada waktu itu. Mungkin kalau nggak kelihatan nanti bisa, kalau selesai ibadah bisa lihat di laptop aja. Yang sebelah kanan ini adalah bentukan saya pada waktu itu di tahun 2019 bulan Desember pada waktu itu. Ini saya kurus ini bukan karena narkoba, saya sudah bersih dari narkoba ya. Saya sudah bersih di tahun 2018, ini kejadiannya di tahun 2019. Saya sakit di tahun 2019, 3 bulan langsung drop, total langsung menjadi seperti ini. Mohon maaf saya sudah buang air, saya udah pakai pampers. Karena udah gak bisa ngapa-ngapain, udah buang air di situ dan segala macam. Akhirnya singkat cerita perjalanannya 3 bulan lalu saya dibawa ke rumah sakit di malam hari itu. Ini foto terakhir yang diambil oleh ibu saya. Dibawa ke rumah sakit, lalu di malam hari itu di rumah sakit saya ingat pada waktu itu saya kejang-kejang. Dan saya tahu persis pada waktu itu malam hari itu waktu saya sudah selesai pada waktu itu. Karena kenapa saya tahu waktu saya sudah selesai? Karena saya nggak tahu fenomenanya apa, tapi yang pasti adalah saya pada waktu itu sudah bisa melihat diri saya kejang-kejang pada waktu itu. Jadi kayak nggak tahu, orang bilang arwahnya udah keluar atau apa-apa, saya nggak tahu namanya apa. Cuman yang pasti saya sudah bisa melihat diri saya kejang-kejang di ruang rumah sakit pada waktu itu. Saya pikir saya mati. Sepersekian detik saya berdoa sama Tuhan, saya cuma ingat 1 ayat pada waktu itu sebelum 2 detik, 1 detik, 1,5 detik saya berdoa, saya ingat 1 ayat sama Tuhan, saya cuma ingat 1 ayat yang berkata begini, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Amin? Kok gak ada yang amin? Orang Kristen lebih sukanya sakit, sembuh, ya kan? Aminnya kenceng kan kalau sakit sembuh? Miskin, kaya, aminnya kenceng kan. Tapi kalau saya bilang ada firman Tuhan yang juga iya dan amin, yang berkata hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan, itu amin. Mati adalah keuntungan. Mau untung gak? Bener dong. Mati adalah keuntungan. Iya mau untung gak? Ya harus berani mati dong. Jangan takut dengan kematian Bapak Ibu. Kita semua berdoanya untuk sakit sembuh, miskin kaya, hidupnya enak-enak ikut Tuhan. Enggak loh, ternyata di Alkitab tuh banyak firman Tuhan yang juga yang ya dan amin juga yang kita sebenarnya enggak enak di kuping kita. Salah satu yaitu hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan, dan ayat itu juga ya dan amin. Jadi ikut Tuhan enggak boleh enggak adil. Ya kan? Dari Kejadian sampai Wahyu harus kita aminkan. Amin. Saya cuma ingat 1 ayat, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan, lalu saya bilang Tuhan saya siap. Karena saya begitu yakin pada malam hari itu, kalau saya sudah selesai waktunya pada waktu itu, saya yakin bahwa saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya sudah meninggalkan kehidupan lama saya dan saya sudah melayani Tuhan. Saya tahu saya akan bersama-sama dengan Tuhan, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Waktu saya pikir saya mati, ternyata saya koma. Ini bentukan saya waktu saya koma. Saya nggak usah, waktunya nggak cukup, tapi yang pasti waktu saya koma, saya bertemu tatap muka dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah pernah bertemu tatap muka dengan Tuhan Yesus? Coba koma. Loh, nggak mau? Mau ketemu Tuhan Yesus enggak? Iya kan, kita kadang-kadang jadi orang Kristen itu munafik ya kan? Cinta Tuhan, rindu akan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya kan? Tapi ayat-ayat yang hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan, nggak ada yang mau aminin.
Kadang-kadang kita lain di mulut, lain di hati orang Kristen ini ya kan. Nah pada waktu itu saya pikir saya mati, ternyata saya koma. Saya nggak bisa ceritain detail, tapi yang pasti saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Waktu saya koma 4 hari. Tapi perjumpaan saya sekitar hanya 4 detik. Dan setelah 4 hari saya bangun, ternyata saya didiagnosa. Setelah beberapa hari saya di ICU. Saya dipindah ke ruangan biasa, saya udah bisa bukan cuci darah, saya bisa transfusi darah lagi beberapa kantong pada waktu itu. Ternyata saya didiagnosa mengalami komplikasi penyakit 3 kenapa saya koma. Yang pertama saya koma karena namanya pneumonia. Kalau Bapak Ibu tahu pneumonia, yang kedua saya koma karena TB paru, jadi komplikasi pneumonia dan TB paru. Dan yang ketiga kalau Bapak Ibu tahu bahwa pengguna narkoba sudah pasti sepakat dengan yang namanya jarum suntik dan juga free sex atau pergaulan bebas. Jadi saya koma karena waktu itu HIV AIDS. Jadi waktu saya dengar pneumonia dan TB paru, saya sedih. Tapi saya tahu pneumonia dan TB paru walaupun pengobatan 8 bulan, tapi saya tahu bisa sembuh. Tapi waktu saya dengar saya didiagnosa mengalami HIV AIDS, dunia saya seperti sebagian runtuh gitu. Karena kita tahu bahwa HIV AIDS itu belum ada obatnya. Jadi sampai hari ini saya masih harus berjuang dengan HIV AIDS. Mungkin bentukan saya tidak seperti orang sakit lagi, tapi virusnya masih ada dalam diri saya. Walaupun sudah undetected, tapi saya masih harus bergantung, hidup saya masih harus bergantung bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga saya bergantung kepada obat-obatan yang harus saya minum setiap hari. Jadi saya setiap 2 bulan saya harus check up ke rumah sakit dan obat-obatannya harus saya minum setiap hari. Jadi sampai hari ini mohon maaf saya masih minum obat untuk skizofrenia, saya masih minum obat untuk bipolar, saya masih minum obat untuk HIV AIDS. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, dan ini waktu itu saya 2023 saya diundang. Saya waktu itu ikut diundang beberapa podcast. Pada waktu itu ada podcastnya kalau Bapak Ibu tahu Solusi bersama Pastor Brian Siawarta pada waktu itu. Habis itu ada bersama almarhum Pastor Iza Solihin juga pernah. Terus ada podcast di Anugerah Ministry bersama Pastor Daniel Hendrata pada waktu itu. Good News Program. Dan yang terakhir saya waktu itu diundang ke Metro TV di acara Kick Andy tahun 2023. Saya bukan mau pamer saya pernah masuk TV. Saya gak peduli saya masuk TV atau saya masuk mana. Saya sama sekali tidak ada peduli karena saya melayani bukan untuk cari popularitas atau cari uang. Mohon maaf. Tapi saya melayani, saya ingin memberkati banyak orang. Saya menampilkan foto ini bukan mau pamer saya pernah masuk TV. Tapi saya mau memamerkan bahwa saya mau menyadarkan kepada Bapak Ibu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Kalau sampah seperti saya, yang dibilang HIV AIDS, narkoba, begal, free sex, pneumonia, paru-paru, gara-gara HIV saya juga tahun 2022 saya kena kelenjar getah bening. Mata saya sampai hari ini dua-duanya tidak bisa melihat dengan jelas karena ada namanya cytomegalovirus. Kalau kata orang saya hidupnya udah sampah banget, tapi kalau sampah seperti saya bisa Tuhan pakai untuk jadi berkat. Saya percaya setiap dari kita juga bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Justru saya mau bilang sama Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah pemulung sampah yang profesional. Tuhan datang ke dunia bukan untuk orang benar, tapi untuk mencari yang terhilang. Amin. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau Anda merasa kehidupan masa lalunya, masa sekarangnya yang merasa sampah banget, mungkin lebih sampah dari saya, percayalah. Tidak ada yang terlalu sampah buat Tuhan. Tuhan bisa mendaur ulang sampah seperti saya untuk Tuhan pakai lagi untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kita luar biasa. Tapi sekali lagi mohon maaf kalau kesaksian saya tidak seperti kesaksian yang Bapak Ibu ingin dengar. Yaitu Bapak Ibu ingin mendengar pendeta yang naik ke atas mimbar lalu bercerita saya dulu sakit menjadi sembuh. Saya dulu miskin menjadi kaya. Kesaksian saya dulu sakit sekarang masih sakit. Jadi kesaksian saya bukan sakit sembuh. Tapi kesaksian saya adalah walaupun saya sakit sekarang masih sakit. Saya tetap mengucap syukur. Bukankah itu kesaksian yang sesungguhnya? Mohon maaf, kalau sakit sembuh, itu bukan kesaksian. Itu kewajiban. Itu kelumrahan. Kenapa kelumrahan kalau sakit sembuh bersaksi? Kenapa? Karena saya mau bilang begini, semua orang dari semua agama tanpa mengenal Tuhan Yesus sekalipun, kalau mereka sakit menjadi sembuh, mereka pasti akan mengucap syukur. Oh ya, gak harus kenal Tuhan Yesus untuk mengucap syukur waktu kita sakit menjadi sembuh. Amin. Mau agama manapun, agama seberang, agama sahabat kita segala macam. Bahkan saya punya teman yang ateis. Dia ateis adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Tapi waktu dia sakit menjadi sembuh, dia berbahagia, dia mengucap syukur. Saya gak tahu dia mengucap syukur sama siapa. Tapi yang pasti dia ateis, tapi dia mengucap syukur waktu dia sakit menjadi sembuh. Itu berarti gak perlu kenal Tuhan Yesus untuk mengucap syukur waktu sakit menjadi sembuh. Lalu bedanya kita dengan mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus apa? Gak ada beda. Ya berarti bubar aja kita.
Iya kan? Kalau nggak ada bedanya kita sama mereka, bubar aja kita siang hari ini. Gerejanya bubarin aja. Kalau nggak ada beda, ya kan? Berarti kita nggak perlu ke gereja, kita nggak perlu baca Alkitab, kita nggak perlu kenal Tuhan Yesus, kita nggak perlu bangun hubungan intim sama Tuhan Yesus. Kalau ternyata kita dengan mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus sama-sama mengucap syukur waktu sakit menjadi sembuh. Tapi justru yang membedakan kita adalah kita yang mengenal Tuhan Yesus dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk tetap mengucap syukur meskipun kita belum sembuh. Kok nggak ada yang amin? Oh iya, setuju sama saya? Nggak setuju nggak apa-apa sih. Tapi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini full gospel Bapak Ibu. Bahwa sakit sembuh, puji Tuhan. Tapi sakit belum sembuh, harus wajib kita tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Oh iya dong. Ucapan syukur kita tidak tergantung sakit sembuh atau miskin kaya. Miskin kaya puji Tuhan. Miskin belum kaya-kaya. Tetap puji Tuhan. Sakit sembuh, puji Tuhan. Sakit belum sembuh-sembuh, tetap bersuka cita, katakan Tuhan Yesus baik. Sakit gak sembuh-sembuh, malah mati. Kenapa tetap harus mengucap syukur? Karena mati adalah. Iya, kalau untung berarti kita harus tetap bersyukur dong. Jadi artinya gini, yang membedakan kita dengan mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus adalah kita tetap mengucap syukur apapun keadaan kita. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Amin. Stop. Kalau ada hamba Tuhan bilang, ikut Tuhan pasti sembuh. Ikut Tuhan pasti kaya. No. Kalau ikut Tuhan pasti sembuh. Ikut Tuhan pasti kaya. Mohon maaf, kenapa di kuburan masih ada yang tanda salib? Berarti orang Kristen bisa mati gak? Ya bisa dong. Berarti belum tentu sembuh dong. Iya dong, inilah. Makanya ikut Tuhan jangan halusinasi. Sakit sembuh puji Tuhan, sakit gak sembuh-sembuh puji Tuhan. Sakit mati sekalipun tetap puji Tuhan. Karena hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Saya masuk dalam firman Tuhan, waktunya tinggal 10 menit. 5 menit, aduh. Sempat gak ya? Saya singkat aja, singkat sekali. Ini doa yang berisi esensi, bukan sekedar sensasi judulnya ya. Kebanyakan dari kita, saya boleh minta lebih 5 menit gak? Gak bisa ya, boleh lebih dikit ya Pak ya. Kebanyakan dari kita berdoa selalu isinya sensasi, bukan esensi. Saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu pada siang hari ini, ayo kita berdoa. Jangan anti dengan yang sensasi, tapi utamakan yang esensi. Yang sensasi itu apa? Sakit menjadi sembuh, itu sensasi. Miskin menjadi kaya, itu sensasi. Miskin kaya, sakit sembuh, itu bukan esensi ikut Tuhan Yesus. Karena saya mau bilang begini, tidak pernah sekalipun dalam Alkitab dikatakan sorga bersuka cita kalau ada orang Kristen miskin menjadi kaya. Sorga bersuka cita waktu ada orang Kristen sakit menjadi sembuh. Sorga tidak pernah bersuka cita kalau miskin kaya sakit sembuh. Yang bersuka cita kalau miskin kaya sakit sembuh siapa? Kita sendiri. Jadi sakit sembuh miskin kaya itu bukan esensi kekristenan. Esensi kekristenan, firman Tuhan bilang begini, sorga bersuka cita waktu satu orang berdosa bertobat. Sakit sembuh gak masalah, miskin kaya gak peduli. Tapi yang penting dalam hidup kita adalah setiap hari kita semakin serupa, segambar dengan Kristus. Bukan miskin kaya sakit sembuh Pak. Sekali lagi, jangan anti dengan sakit sembuh, miskin kaya. Karena Tuhan Yesus dia adalah Jehovah Rafa, dia Jehovah Jireh. Dia mencukupkan dan dia menyembuhkan. Tapi fokus kita ikut Tuhan bukan sakit sembuh miskin kayanya. Fokus kita ikut Tuhan adalah bagaimana caranya setiap hari kita semakin serupa segambar dengan Kristus. Miskin kaya, sakit sembuh itu bonus. Amin. Doa yang esensi apa? Singkat saja. Kita belajar dari Paulus, oke? Dari Efesus 1, di sini bisa dikeluarin ayat enggak ya? Oke, puji Tuhan. Oke, mata saya udah siwar soalnya. Efesus 1 ayat 15 sampai 18. Oke, 5 menit. Cepat aja ya, yang 2 poin pertama aja. Efesus 1 ayat 15 sampai 18. Ini Paulus berkata demikian. Saya boleh agak geser ke sini. Efesus 1 sampai 15. Firman Tuhan berkata gini, "Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu." Dan kata Paulus, "Aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Ini adalah konteksnya waktu itu Paulus lagi mau berdoa untuk jemaatnya di Efesus. Ya, apakah Paulus berdoa untuk 3K? Karena kebanyakan orang Kristen zaman sekarang berdoanya 3K. 1 kesembuhan, 2 kekayaan, 3 kelancaran. Betul?
Doa kita berkutat cuma 3K doang. Kesembuhan, kekayaan, kelancaran. Kelancaran bisnis, kelancaran pernikahan, kelancaran hidup, kelancaran ini, kelancaran itu, kesembuhan, kekayaan. Doa kita berkutat yang tidak esensi, tapi sensasi 3K. Kekayaan, kelancaran, dan kesembuhan. Tapi Paulus tidak menyebutkan 3K, tapi Paulus bilang begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu yang pertama, bukan 3K, kelancaran, kesembuhan, kekayaan. Tapi yang pertama adalah roh, hikmat. Kenapa hikmat penting? Tapi mirisnya kita semua selalu berdoanya untuk nikmat, bukan hikmat. Kekayaan, kelancaran, kesembuhan, itu nikmat gak? Nikmat. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, hikmat itu lebih penting dibanding nikmat. Kenapa? Karena suatu hari, saya mau bilang begini, gak peduli Bapak Ibu ke gereja atau gak ke gereja, baca Alkitab atau gak baca Alkitab, kasih persembahan gak kasih persembahan, kasih perpuluhan gak kasih perpuluhan, pujian penyembahan gak pujian penyembahan, saat teduh gak saat teduh, ikut komsel gak ikut komsel, pelayanan atau gak pelayanan, percayalah suatu hari Bapak Ibu hidupnya akan ada masalah. Oh ya, ikut Tuhan tidak menyediakan masalah dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah berjanji kehidupan yang bebas dari masalah. Tapi Tuhan berjanji dia akan selalu menyertai melewati masalah. Jadi suatu hari kalau kita berdoanya hanya sekedar untuk nikmat, kekayaan, kelancaran, dan kesembuhan. Suatu hari doa kita tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Nikmat kita tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi Paulus bilang lebih penting hikmat dibanding nikmat. Kenapa? Karena sekalipun hidup kita tidak nikmat. Tapi kalau kita punya hikmat, kita tetap mampu mengucap syukur apapun keadaan kita. Sekali lagi jangan anti dengan nikmat, jangan anti dengan kesembuhan, jangan anti dengan kekayaan, jangan anti dengan kelancaran. Tapi pentingkan yang esensi bukan yang esensasi. Yaitu apa? Hikmat bukan nikmat. Karena hikmat memampukan kita untuk tetap mengucap syukur apapun keadaan kita sekalipun hidup kita sedang tidak nikmat. Amin. Dan yang kedua, secara cepat aja. Yang ketiga enggak usah, enggak apa-apa, nanti baca sendiri aja ya. Yang kedua adalah supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Mengenal dia dengan benar berarti ada pengenalan Tuhan yang tidak benar. Paulus makanya bilang pengenal dia dengan benar. Pengenalan Tuhan yang tidak benar adalah begini. Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan naik ke atas mimbar di tempat ini, di gereja ini, lalu bilang bahwa ikut Tuhan pasti sembuh, ikut Tuhan pasti kaya. Saya mau yakinkan, jangan undang lagi itu hamba Tuhan. Karena saya yakinkan itu nabi palsu. Saya buktikan kenapa ikut Tuhan tidak selalu enak. Saya buktikan. Waktu Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus loh dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus lagi mengikuti tuntunan siapa? Roh. R-nya besar. Roh Bapa. Berarti mengikuti tuntunan Bapa tidak selalu kita dibawa ke padang yang berumput hijau. Tapi terkadang kita dibawa ke padang gurun. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan sayang sama kita. Karena sekali lagi saya mau bilang, tidak ada progres tanpa proses. Itu bukti pertama, ikut Tuhan tidak selalu enak. Bukti kedua, waktu Yesus meredakan angin ribut di kapal. Ingat, Yesus bilang ke murid-muridnya, betul? Ayo kita bertolak ke seberang, betul? Ingat peristiwa tersebut? Lalu murid-muridnya masuk ke dalam kapal. Lalu di tengah kapal mengalami apa? Angin ribut dan badai. Betul, lalu Tuhan bilang, diam, tenanglah. Lalu badai itu berhenti dan menjadi tenang. Saya mau tanya, sekarang waktu murid-muridnya masuk ke dalam kapal untuk dihadapkan kepada badai dan angin ribut. Itu murid-muridnya lagi mengikuti kehendak siapa? Kehendak Yesus dong. Iya kan? Yang ngajak mereka masuk ke dalam kapal siapa? Yesus. Yesus bilang, ayo kita bertolak ke seberang. Ajakan untuk mengikut dia. Ya, murid-muridnya masuk ke dalam kapal. Sekarang saya mau tanya, Yesus tahu nggak kalau di tengah jalan nanti bakal ada badai? Oh ya tahu dong. Wah, makin nggak suka sama saya nih kayaknya nih. Saya mau bilang begini, berarti Yesus dengan sengaja, garis bawahi, dengan sengaja membawa murid-muridnya ke dalam badai. Halo. Bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Amin. Jadi ikut Tuhan bukan jaminannya ikut hidup enak, hidup nyaman, sakit pasti sembuh, miskin pasti kaya. No. Ikut Tuhan yang dijanjikan adalah kehidupan kekal bersama dengan Dia. Sakit sembuh, miskin kaya itu bonus.
Tugas kita adalah tetap mengucap syukur apapun keadaan kita. Pengenalan dia dengan benar adalah begini. Karakter Tuhan ada banyak, betul ya? Salah satu karakter Tuhan adalah Jehovah Rafa misalnya ya. Sekarang saya mau tanya dulu sebelumnya. Bapak Ibu ingin tahu atau mau kenal sama Tuhan? Mau kenal atau mau tahu doang? Kenal ya, udah dicatat surga ya. Kenalnya mau kata orang atau personal? Personal ya, udah dicatat ya. Bapak Ibu bilang mau kenal Tuhan, kenalnya personal. Kalau kenal, karakter Tuhan juga ada banyak. Betul? Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, dia adalah terang, dia adalah tidak ada jalan lain melalui Bapa selain lewat aku, kata Tuhan. Karakter Tuhan ada banyak, betul? Salah satunya Jehovah Rafa karakternya. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Bapak Ibu kalau mau kenal dia secara personal dan salah satu karakter dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Berarti untuk kenal dia Tuhan yang menyembuhkan, kita harus iya benar. Benar ini. Kok gak ada yang amin? Loh, katanya mau kenal. Mau kenal gak? Mau kenalnya personal gak? Ya berarti kita harus mengalami hal tersebut untuk bisa kenal bahwa Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan. Sekarang kasih tahu saya caranya gimana kalau Bapak Ibu gak sakit dulu, tapi Bapak Ibu mau kenal kalau dia adalah Jehovah Rafa. Gimana caranya? Mungkin Bapak Ibu bisa bilang, ya udah dari kesaksian pendeta yang HIV/AIDS tadi aja tuh. Tuh pendeta yang HIV/AIDS tadi kan udah tuh. Loh katanya mau kenalnya personal. Bukan kata orang. Berarti harus kita yang alami. Lah semuanya amit-amit sekarang. Amin? Enggak ada yang amin gimana? Dia adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang mencukupkan. Berarti kita harus mengalami situasi yang kefefet. Oh iya dong. Kalau kita dalam hidup ini gak pernah kefefet. Gimana kita tahu dia sanggup mencukupkan kita? Loh iya kan? Jadi sebenarnya situasi yang tidak nyaman, sakit, kekurangan, anxiety, apa segala macam. Semua situasi yang tidak nyaman, yang tidak enak tersebut adalah sebenarnya fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa kenal dia secara personal. Jadi waktu kita sakit, kita kekurangan, kita mengalami situasi-situasi yang tidak enak, masalah yang tidak nyaman. Respon pertama kita harusnya bukan bersungut, tapi bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita dipilih oleh Tuhan untuk diberikan fasilitas untuk supaya kita bisa kenal dia dengan personal. Fix saya nggak diundang lagi habis ini. Katanya pendeta yang ini khotbahnya nggak bikin sukacita. No. Saya nggak peduli. Tapi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sudah terlalu lama kita dibodoh-bodohi dengan prosperity dan hamba-hamba Tuhan yang hanya menjual kenikmatan ikut Tuhan. No. Ikut Tuhan bukan tentang nikmat. Ikut Tuhan itu bukan supaya semakin hari kita semakin kaya. No. Ikut Tuhan harusnya semakin hari kita semakin serupa segambar dengan Kristus. Bukan tentang kaya. Tapi sekali lagi jangan anti dengan kaya. Karena Tuhan sanggup mencukupkan. Bahkan dengan kelimpahan. Tapi fokus kita bukan kaya dan sembuhnya. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita bisa bertobat setiap hari untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Yang terakhir adalah tentang pengertian. Saya gak usah bahas pengertian ini adalah pengertian bahwa gini. Kita mungkin gak selalu mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pengertian yang kita pegang adalah begini. Bahwa kita mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita punya pengertian bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Meskipun yang terbaiknya Tuhan itu tidak enak dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa mengucap syukur apapun keadaan kita. Karena kita tahu rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Roh hikmat, pengenalan yang benar, dan pengertian. Sekali lagi jangan anti dengan kelancaran, kekayaan, dan kesembuhan. Tapi utamakan yang esensi bukan yang sensasi. Hikmat, mengenal dia dengan benar. Dan pengertian bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tutup pejamkan mata.
Kita berdoa, kita hampiri tahta Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kesempatan pada siang hari ini. Hamba-Mu berdoa supaya firman yang disampaikan walaupun singkat padat, tapi hamba-Mu berdoa supaya bisa bermanfaat dan boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan. Bukan hanya mereka yang mendengarkan, tapi terlebih lagi untuk mereka yang mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa supaya firman yang dibagikan ini boleh tertanam di hati yang subur. Mereka tidak hanya menjadi penghangat kursi gereja, mereka tidak hanya menjadi perenung firman, mereka tidak hanya menjadi pembaca firman, mereka tidak hanya menjadi pencatat firman, tapi mereka boleh pulang menjadi pelaku firman. Sehingga lewat saat mereka melakukan firman Tuhan, kehidupan mereka diubahkan. Dan saat kehidupan mereka diubahkan, Engkau boleh pakai mereka lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu berdoa supaya Engkau tidak pernah berhenti berbicara dalam kehidupan setiap kami, karena firman-Mu adalah tuntunan dan pelita bagi kaki kami. Hamba-Mu berdoa supaya jemaat di tempat ini diperluas, dipertinggi, diperlebar, diperbesar lagi kapasitasnya, bukan hanya untuk menerima berkat, tapi terlebih penting untuk menjadi berkat di tengah-tengah dimanapun mereka dikirimkan, di keluarga mereka, di gereja mereka, di workplace, di kantor mereka, di jalanan, dimanapun mereka ada, mereka boleh menjadi berkat, garam, dan terang. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau bentuk hati kami, kehidupan kami, pikiran kami, hari lepas hari boleh semakin serupa, segambar dengan Engkau, melewati proses yang Engkau hadapkan dalam kehidupan kami. Bukan karena Engkau jahat, kami tahu bahwa kami diproses supaya kami bisa progres. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita tutup ibadah pada siang hari ini. Kita nyanyikan satu buah lagu yang menandakan bahwa ini adalah iman kita, bahwa musim apapun dalam kehidupan kita, kita tetap memilih untuk mengucap syukur. Kita ada di musim gunung kemenangan, puji Tuhan. Kita ada di lembah kekelaman, tetap kita katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Thank you Jesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, katakan sekali lagi, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak, jemaat siang hari ini, tempat ini berjanji bahwa kami tetap akan bersyukur apapun keadaan kami. Kau catat Tuhan, setiap kami di tempat ini, kami berjanji untuk tetap mau katakan Tuhan Yesus baik dan bersyukur apapun musim kehidupan kami. Sekali lagi terima kasih untuk berkat-Mu, urapan-Mu, tuntunan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau terus sertai kami. Kami mengucap syukur atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Baik, terima kasih Pastor Immanuel untuk firman siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor Immanuel serta keluarga dan semua pelayanannya.
Baik Bapak Ibu, kita diberkati untuk firman Tuhan siang hari ini. Shalom. Amin. Tidak ada suaranya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sangat baik. Ajar kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Biarlah kami untuk tetap setia setiap apapun yang Kau berikan untuk hidup kami Tuhan. Pergumulan apapun Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah diberikan tadi oleh Pastor Immanuel. Dan Tuhan, siang ini kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, Engkau berkati setiap pekerjaan kami. Setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau berkati terus Tuhan. Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan siang hari ini. Amin. Terima kasih untuk persembahan kita siang ini untuk Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, kita mendengarkan pengumuman dari gereja kita Mount Hermon siang Shalom hari. jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor Immanuel Santosa atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 jam 18 yang akan dilayani oleh Pastor Anto Superboy dan Jacqueline Fonda. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 8 Desember 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pastor Anto Sanfaat. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Tommy Sanger. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami dalam kelas pendalaman Alkitab setiap hari Kamis jam 1.15. Bagian ke-10 tanggal 5 Desember 2024 dengan topik Rahasia Alkitab. Spesial menyambut Natal, Mount Hermon Church mengadakan lomba nyanyi lagu Natal. Bagi Anda yang berminat silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church. Dan kepada peserta yang telah terjadwal untuk berlomba, mohon mengirimkan judul lagu atau link -1 satu hari sebelum berlomba. Christmas Time with Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami di perayaan Natal tanggal 22 Desember 2024.
dalam ibadah minggu jam 10.30, 13.30, dan 15.30. Ayo ajak keluarga dan teman Anda. Kita rayakan dengan penuh sukacita. Di perayaan Natal nanti, kita juga akan ada sesi tukar kado sambil menikmati hidangan Natal ala buffet. Untuk acara tukar kado ini, semua boleh ikutan. Kadonya senilai minimum Rp50.000 dan tidak berupa makanan. Yuk bawa kado dan kita bikin Natal tahun ini jadi kenangan manis yang tak terlupakan. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan seperti yang tertulis di flyer yang sudah dibagikan melalui WhatsApp Group. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu ya, tanggal 22 kita merayakan Natal kita dari gereja kita Mount Hermon. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan kado untuk cross kado kita tanggal 22, bisa meminta vouchernya dengan David ya, yang sudah memberi. Yang belum memberikan kado masih ditunggu oleh panitia tentunya. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup ibadah kita pada siang hari ini, mari kita naikkan pujian kita El Shaddai. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdiri. Iya Bapak Ibu, saudara diberkati oleh firman Tuhan tadi, amin. Iya, orang Kristen itu benar, itu harus diproses. Karena lewat proses itulah Tuhan mengangkat kita naik. Seperti juga anak kita bisa naik kelas kalau melewati ujian dulu. Jadi nggak ada itu naik kelas tanpa ujian. Demikian juga orang Kristen tidak ada naik kelas tanpa proses. Dan itu terlihat sekali ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebenarnya yang keluar dari Mesir itu bukan hanya orang Israel, itu orang Palestina juga. Tetapi mereka keluarnya lewat Laut Tengah, masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan orang Israel lewat bawah, selatan, lewat padang gurun. Kenapa Tuhan membuat bangsa Israel lewat padang gurun yang lebih sulit? Karena lewat padang gurun Tuhan bisa memproses orang Israel. Iya, orang Israel itu mengikuti tiang awan dan tiang api. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi saudara lihat, tidak berarti ketika mereka mengikuti tiang awan, tiang api, mereka bebas dari masalah. Tidak, justru mereka menghadapi banyak masalah. Air pahit, air tidak ada dan segala macam. Kenapa demikian? Karena lewat kekurangan mereka, Tuhan bisa menunjukkan kebesarannya kepada bangsa Israel. Benar Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan kita, ketika kita tidak pernah sakit, Tuhan tidak pernah menunjukkan Tuhan mampu menyembuhkan kita. Ketika Tuhan tidak membiarkan kita miskin, kita tidak akan tahu Tuhan bisa memberkati kita. Karena itulah lewat proses itulah Tuhan mengajar kita, membuat kita semakin kenal tentang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah sebenarnya saya dengan Pendeta Immanuel ini banyak kesamaan. Tadi saudara lihat Pak Immanuel sedang sakit ya 2019 ya.
Saudara tahu itu? Lagi sakit paru-paru. Iya Bapak Ibu, saudara tahu? Hanya beda kamar dengan saya. Sama saya di ruang ICU yang iya, ruang ICU sama, beda kamar. Dari mana saya tahu? Karena pada saat saya sakit di situ, istri saya juga melihat ayahnya dari pendeta Immanuel, Pak Handaka. Iya Bapak, ketemu di situ. Cuma istri saya ngumpet-ngumpet. Jadi sama, waktunya sama. Iya Bapak Ibu, kalau Pak Immanuel sakit paru-paru di situ di ruang ICU, saya nggak tahu kenapa kayak kena ada virus gitu Bapak Ibu. Ya itulah virus. Apa profesornya dia sama, rumah sakit juga sama, RSPI. Iya ruang ICU sama, beda kamar. Hanya beda. Cuma ya itulah. Amin Bapak Ibu ya, sama. Kondisinya juga saya saat itu kritis juga, makanya masuk ruang ICU. Ya nggak tahu kena virus, itu satu ya kesamaan ya. Kedua, ayahnya ayahnya Pastor Immanuel itu sama kerja dengan istri saya di Sogo. Wah, sama-sama pimpinan lah di situ. Iya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kesamaan ketiga, kuliahnya di Harvest. Saya doktor pertama di Harvest. Lulusan Harvest. Amin. Iya Bapak Ibu, jadi rupanya banyak kesamaan. Oke Bapak Ibu ya itulah. Jadi sebenarnya istri saya lebih dulu kenal dengan pendeta Immanuel karena saat itu di Sogo istri saya pimpinan PD-nya, persekutuan doanya. Itu juga dalam kondisi terdesak saat itu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita nyari Tuhan itu ketika kita terdesak. Saat itu ada ya gejolak lah di situ. Sehingga kayak stres gitu, ada usulan dari teman-teman, ya udah kita buat doa ke Tuhan lah, kita buat persekutuan doa. Makanya istri akhirnya terdorong untuk membuka persekutuan doa di Sogo. Jadi istri gitu Bapak Ibu, iya. Dan pernah ngundang pendeta Immanuel untuk khotbah di situ. Saya juga rindu nanti omnya pendeta Immanuel juga pendeta, ya adik dari mamanya, pendeta juga. Saya juga nanti satu hari ngundang juga ke tempat ini. Jadi keluarga pendeta juga. Iya, saya bukan saya sih banyak kenal istri saya karena kerja barengan dengan papanya pendeta Immanuel. Ya Pak Handaka, ya Bapak Ibu. Ini juga ada seorang Sogo sini juga Pak Immanuel ini banyak orang Sogo mantan, banyak yang pensiunan, ya. Ada orang IT, ada orang accounting, ada pokoknya ini kumpulan dari Sogo juga lah banyak lah. Oke ya. Ya Bapak Ibu ya, kita tundukkan kepala kita. Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah singkat ini. Kami juga berdoa Tuhan agar pelayanan Pendeta Immanuel juga semakin heran dahsyat untuk memberitakan firman, untuk membawa banyak orang bisa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Demikian juga kami berdoa juga agar beliau juga semakin sehat sehingga juga semakin lama usianya untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Diberkati juga papanya dan mamanya Tuhan, agar juga Pak Handaka terus juga memimpin di Mitra dan Sogo Tuhan, agar terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir juga diberkati, sehat. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk Ratu Plaza yang telah mengizinkan gereja Mount Hermon hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, maka Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Ratu Plaza telah membuktikannya Tuhan. Sekarang Ratu Plaza mulai bangkit dan hidup, mulai ramai kembali Tuhan. Dan kami juga berdoa juga Tuhan, banyak tenan-tenan juga masuk dari Mitra, dari Sogo juga bisa masuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Landmark juga telah mengundang Mount Hermon Church ibadah Tuhan. Tuhan Yesus hadir, maka Landmark juga telah mulai hidup dan bangkit kembali. Demikian juga Ratu Sayang, semua juga Tuhan bisa bangkit dan hidup. Itulah sebabnya mari selalu undang Yesus, maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk
Pemimpin kami, Presiden kami, Jenderal Prabowo Subianto Tuhan, dan juga Gibran Raka Buming Raka, berkati kedua beliau, berikan kesehatan yang sempurna, tambahkan hikmat sehingga bisa memimpin negara kami menjadi negara maju yang keempat terbesar ekonominya di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami akan tutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Nanti kita akan melanjutkan dengan pendalaman Alkitab.